الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب المجاهدين الطاهرين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغنك عندك ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Al-ayat. Yang kami hormati para alim ulama, wabil khusus Bapak Imam Masjid kita tercinta, yakni Masjid Al-Hakim, Jalan Kemodang, Tanjung Pinang. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Hakim beserta pengurus-pengurusnya, dan juga yang kami hormati Bapak RT, Bapak RT, segenap hadirin wal hadirat, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, encik-encik, dan lain sebagainya. Ketua Majelis Taklim Kampung Sidurulyo, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita. Salatullah wa salamuhu, semoga dan mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar kita dari alam-alam kebodohan, kejahilian, menuju alam yang terang benderang, yakni sinar agama Islam di bawah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pada malam yang ke-9 di bulan Ramadan ini, kami diperintah untuk memberikan tausiah tentang masalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang 3 perkara itu selalu berdampingan dengan perkara yang lain. Yang pertama adalah atiullah wa atiur rasul. Yang pertama yang selalu berdampingan ialah kata-kata atiullah, taatlah engkau kepada Allah, patuhlah engkau kepada Allah, dan juga wa atiur rasul, dan juga patuh kepada Rasul. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa patuh kepada Rasul, maka niscaya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sia-sia. Kalau seandainya kita patuh kepada Al-Quran tetapi tidak patuh, tidak mengikuti kepada ajaran-ajaran sunnah Rasulullah SAW, maka kepatuhan itu akan menjadi sia-sia. Atau sebaliknya, kita patuh kepada Rasulullah tetapi tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menjadi sia-sia. Yang kedua adalah yakni aqimus shalah wa atuz zakah. Yang kedua, dua kata yang selalu berdampingan dan harus kita ikuti, kita laksanakan kedua-duanya itu,
yakni aqimus shalah, dirikanlah salat yang 5 waktu, wa atuz zakat, dan keluarkanlah zakat. Kalau seandainya kita cuma melaksanakan salat saja, tetapi nanti di akhir bulan Ramadan kita tidak mau untuk mengeluarkan zakat fitrah, tidak mau mengeluarkan zakat harta yang telah memenuhi keperluannya, maka salat kita akan menjadi sia-sia. Maka demikian laksanakan salat yang 5 waktu dan juga keluarkanlah zakat, tunaikan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat harta. Sedangkan yang ketiga ialah sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama adik-adik yang sudah menginjak dewasa, maka di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa qadha rabbuka alla ta'budu. Katanya Allah Subhanahu wa taala, aku telah memastikan, aku telah mewajibkan alla ta'budu, sehingga engkau jangan sekali-kali engkau kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan juga kepada kedua orang tua kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Kita berbakti dengan kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Karena tanpa bakti kita kepada kedua orang tua, maka niscaya penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sia-sia pula. Katanya hadis, dalam suatu hadis diriwayatkan, ialah ridallah fi ridal walidain, ridanya Allah Subhanahu wa taala, kerelaan Allah Subhanahu wa taala, cintanya Allah Subhanahu wa taala fi ridal walidain, terletak kepada ridha, cintanya, senangnya kepada kedua orang tua terhadap kepada anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, cincin dan sebagainya. Maka demikian, kalau seandainya kita melaksanakan salat sekuat mungkin, kalau seandainya kita melaksanakan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai menyakiti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu yang telah melahirkan kepada kita. Sehingga di sana katanya Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar aw ahaduma aw kilahuma, sehingga andai kata kedua orang tua nanti sudah mencapai kepada puncak usia yang semaksimal mungkin, maka janganlah sekali-kali kita menyakiti kepada tua. Ini merupakan cerminan daripada anak-anak kita. Kalau seandainya kita mempunyai orang tua, maka hormatilah orang tua kita, maka niscaya anak-anak kita nanti akan menghormati kepada kita semua. Sehingga dalam suatu riwayat